Perkenalkan, nama saya Evi Lestari, saya dari kelas E12. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya tentang suhu dan kalor. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Di sini saya mengambil sekolah SDN Negeri 6 Sintang, kelas atau semester kelas 5 semester 2. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran pertama. Fokus pembelajaran yang saya ambil adalah IPA. Alokasi waktu yang saya ambil 1 kali 35 menit, 1 jam pelajaran. Yang A, kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dalam kurung mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di sekitar rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. IPA, kompetensi dasarnya 3.1 menerapkan konsep perpindahan, indikator pencapaian kompetensi. 3.1.1 mengidentifikasikan benda-benda sekitarnya dapat menghantarkan panas. Di sini ada 4.1 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Ini ada indikator pencapaian kompetensi. 3.1.2 mendemonstrasikan kegiatan untuk membedakan suhu dan kalor. 3.1.3 mendiskusikan perubahan suhu benda dengan konsep kalor dilepaskan dan kalor diterima oleh benda. Di sini ada 4.1.1 memahami perbedaan suhu dan kalor. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dalam menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang kedua, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama itu kalor dan perpindahan, yang kedua suhu dan kalor, yang ketiga perpindahan kalor. Di sini metode pembelajaran yang saya ambil ada pendekatan pembelajaran yaitu scientific, model pembelajaran discovery learning, dan metode pembelajaran simulasi. Masuk ke media atau alat bahan dan sumber belajar. Media yang saya ambil ada beragam benda di kelas dan di lingkungan sekitar. Alat yang saya ambil adalah korek api, sendok, piring. Bahan yaitu mentega, yang kedua adalah lilin. Sumber belajar yang saya ambil dari buku guru dan buku siswa kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Masuk ke langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan, ada deskripsi dan alokasi waktu. Pendahuluan, di sini ada langkah-langkah pada discovery learning, yaitu ada stimulasi atau perubahan rangsangan. Deskripsinya adalah mengucapkan salam, berdoa, dipimpin oleh perwakilan kelas, mengkondisikan siswa ke dalam pembelajaran yang kondusif, memeriksa kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu memberikan apresiasi. Di sini ada stimulasinya, yaitu berupa guru bertanya kepada siswa, yaitu ada yang tahu apakah itu suhu dan kalor? Yang kedua, apakah menurutmu panas bisa berpindah? Yang ketiga, pernahkah kamu melihat ibu memasak air, kemudian apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Alokasi waktu yang saya ambil adalah 10 menit. Kita masuk ke kegiatan inti. Di sini ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Di sini ada siswa mencermati gambar yang disajikan di buku siswa. Guru mengarahkan diskusi dengan meminta siswa untuk mengamati gambar tersebut. Yang kedua, memberikan contoh, yaitu masuk ke dalam data collection atau pengumpulan data. Memberikan contoh yang berhubungan dengan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang ibu memasak air di dalam panci, ibu menjemur pakaian di bawah terik sinar matahari. Yang
Ketika Tony membuat kopi panas dan menuangkan air panas ke dalam gelas kaca, maka gelas akan ikut terasa panas. Namun jika ditambahkan air dingin secara perlahan, maka suhu air dalam gelas pun juga ikut turun. 3. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasikan peserta didik. Baik, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang suhu dan kalor pada kali ini. Alat yang digunakan adalah ada korek api, ada lilin, ada piring, ada sendok, dan ada mentega. Alat bahan yang digunakan. Di sini langkah-langkahnya adalah letakkan piring dan lilin tengah dan hidupkan apinya. Selanjutnya letakkan sendok yang berisi mentega di atas api tersebut. Tunggu dan amati apa yang terjadi pada mentega tersebut. Anak-anak disuruh mengamati apa yang terjadi pada mentega tersebut. Di sini masuk kepada verification, yaitu siswa lain diminta untuk memperhatikan. Siswa mendiskusikan mana yang duluan mencair dari ketiga wadah tersebut. Siswa diminta untuk menuliskan perbedaan tersebut. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa. Masuk ke generalization. Siswa dapat meletakkan es batu. Siswa kemudian dapat observasi dan menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada es batu tersebut. Siswa menuliskan laporan hasil percobaan pada bangan yang disediakan oleh guru. Dalam kelompok yang sama, siswa mendiskusikan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa menyajikan hasil percobaan dan diskusi melalui presentasi, dan guru memberikan apresiasi terhadap hasil presentasi siswa tersebut. Kita masuk ke dalam penutup. Yang pertama, siswa bersama guru melakukan refleksi atau pembelajaran yang telah berlangsung. Apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, termasuk penyampaian kegiatan bersama orang tua, yaitu meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menciptakan hasilnya kepada guru. Yang keempat, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, kelas ditutup dengan doa bersama pimpinan salah satu siswa. Di sini kita masuk ke dalam penilaian. Pertama, teknik penilaian. Penilaian sikap. Mencatat hal-hal menonjol atau positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. Yang ke B, penilaian pengetahuan. Di situ ada muatan, indikator, teknik penilaian, dan bentuk instrumen. Yang ke C itu adalah untuk kerjanya, muatan, dan indikator, teknik penilaian, bentuk instrumen. Di sini ada 4.1.1 mengidentifikasikan benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. Kedua, uji kerja dan hasil. Yang ke bentuk instrumen itu rubrik penilaian pada bagian halaman 16 dan 17. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Yang A, jurnal penilaian sikap. Yang di situ ada nomor, ada tanggal, ada nama siswa, ada catatan perilaku, ada butir sikap dan tindak lanjut. Di sini kita masuk ke informasi hasil pengamatan, yaitu ada kriteria baik sekali, baik, cukup, dan perlu pendampingan. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita.